Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Landasan Hidup Umat Beriman, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 49. Yesus berkata, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan hidup dan sifat manusia dengan sebuah rumah atau gedung. Orang yang ahli dalam membangun rumah atau gedung tahu persis bagaimana cara membangun rumah yang baik dan kuat. Rumah yang kuat dan kokoh tentu harus memiliki fondasi atau landasan yang kuat. Selain landasan yang kuat, juga pemilihan bahan-bahan bangunan yang baik dan bermutu. Sebab pemilihan bahan-bahan bangunan yang baik dan bermutu akan menentukan daya tahan sebuah rumah. Jika landasan suatu rumah kuat dan kokoh, maka rumah tersebut tidak mudah roboh. Sebaliknya, jika suatu rumah tidak memiliki landasan yang kuat dan kokoh, maka rumah tersebut akan cepat rubuh. Dalam peristiwa gempa bumi atau tsunami seperti yang terjadi di Indonesia atau di Jepang, hanya sedikit rumah yang tetap kokoh dan tidak runtuh. Ketika gempa bumi dan tsunami datang, maka rumah yang landasannya tidak kuat akan mudah runtuh dan rusak. Sementara rumah yang landasannya kuat tidak dengan mudah runtuh dan rusak. Saudara-saudari terkasih, hidup manusia ibarat sebuah rumah. Yesus menegaskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi, rumah yang didirikan di atas dasar batu ialah manusia yang setia dan melakukan perintah Tuhan. Mereka kuat karena Tuhan menyertai mereka. Sedangkan rumah yang didirikan di atas dasar pasir adalah orang yang tidak setia dan tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka mudah rubuh karena mereka tidak menghiraukan Tuhan. Saudara-saudari terkasih,
Banyak contoh dalam kehidupan kita tentang orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, seperti yang dialami oleh keluarga Pak Andi, nama samaran. Pak Andi berasal dari sebuah daerah, lalu pindah ke sebuah kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah tiba dan hidup di kota, Pak Andi bersama istri dan seorang anaknya menyewa sebuah rumah kecil. Maklum, mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli rumah. Mereka hanya bisa mengontrak rumah kecil yang dibayar per bulan, sebab uang gaji bulanan Pak Andi sangat kecil. Untuk keperluan sehari-hari, mereka harus rela hidup sederhana dan makan serta minum apa adanya. Namun Pak Andi pantang menyerah. Dia bekerja keras dari hari ke hari supaya istri dan anaknya bisa hidup bahagia. Apalagi Pak Andi melihat banyak teman-temannya yang sudah memiliki mobil dan rumah yang mewah. Pak Andi berharap dan berdoa agar dia juga bisa memiliki rumah sendiri dan mobil pribadi. Lama-kelamaan gaji Pak Andi naik. Bahkan Pak Andi bisa mewujudkan cita-citanya membeli rumah dan mobil. Singkat cerita, Pak Andi menjadi orang kaya. Saudara-saudari terkasih, Pak Andi bangga dan senang karena dalam waktu singkat dia bisa menjadi kaya. Istri dan anaknya hidup bahagia. Apa saja yang mereka butuhkan bisa dibeli. Berbeda dengan nasib Pak Budi, nama samaran, yang juga satu kampung dengan Pak Andi. Pak Budi tetap hidup sederhana, padahal Pak Budi sudah bekerja keras bertahun-tahun, tetapi gajinya naik sedikit sekali. Sampai suatu hari Pak Budi berkunjung ke rumah Pak Andi untuk belajar bagaimana menjadi orang sukses. Namun Pak Budi kecewa sebab Pak Andi tidak mau membagikan rahasia kesuksesannya. Beberapa hari kemudian Pak Budi kaget saat membaca koran. Di koran yang Pak Budi baca terdapat gambar dan berita dengan judul Pak Andi ditangkap polisi. Pak Budi seakan-akan tak percaya teman sekampungnya yang sudah kaya bisa ditangkap polisi. Dan setelah membaca berita itu, Pak Budi baru tahu bahwa selama ini Pak Andi memperoleh harta dengan cara memeras dan menipu orang lain. Melihat apa yang menimpa Pak Andi, teman sekampungnya, pada akhirnya Pak Budi baru sadar bahwa hidup manusia harus dilandasi oleh hal-hal baik dan benar. Apakah aku sudah membangun hidupku atas dasar hal-hal yang baik atau atas dasar hal-hal yang tidak baik? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami membangun hidup di atas dasar batu dengan cara melakukan hal-hal yang baik dan benar. Jauhkan kami dari kecenderungan membangun hidup di atas dasar pasir dengan cara hidup yang tidak jujur, korupsi, menipu, dan serakah. Doa ini kami persembahkan
dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.